adu di kilapan sama si Hendy ini. Aduh, ini keliru. Entar, Mas Andi, tahan, aku yang anu aja, yang handle. Mas Andi salah. Mas cuma dibuka mic-nya, salah Mas ini. Salah ini. Oke, ya, jadi tadi saya bicara itu di mute. Saya dengan Juma. Iya Mas Andi, bentar, aku handle ya. Dengan Juma ya. Oke. Ya, ini ada timernya ya. Timothy, kalau kamu nggak mau berdiskusi, ada timernya, kamu nggak mau menghormati di sini. Kasih 1 menit. Kamu tak kasih waktu 2 second, 2 menit. Sebentar bro. Pergunakan timermu itu dengan baik. Bentar dulu, saya ngomong dulu. Mas Juma akan saya kasih waktu 2 menit. Ya, okay? Sebentar gini. Ya, kamu sebentar. Ada yang atur. Timernya dimunculkan, Timer dimunculkan dulu, biar tertib. Gini Hendy, sebentar, kasih kesempatan tamu bicara. Kamu jangan yang ngatur. Timer, Mas Andi, Mas Yan, tolong dianukan timernya. Sebentar. Iya, kamu diam dulu. Timernya mau dimunculkan. Saya bicara, tenang. Duh, kamu mut mulu, lu gimana sih nggak kasih kesempatan ngomong? Gini. Udah, kamu jangan ngatur. Mas Yan, tolong dianukan timernya, nggak bisa diatur orang ini. Timernya nggak mau diatur, maunya ngatur, kurang ajar kamu, kesini goblok kamu. Bentar, ada sabar ya. Sabar. Bentar, aku atur dulu biar nggak berantakan. Oke, Timothy, waktu kamu 2 menit, silakan kamu ngoceh. Timer dimulai dari sekarang. Buka mic-nya. Gak usah dimut paten, bro. Ya, Anda yang memanggil di timeline Anda. Oke, saya mengundang umat Kristen untuk berdebat. Ya, saya masuk. Yang kedua, Anda membahas Alkitab, wajib masuk saya. Jadi karena kalau Anda bahas Al-Quran, saya tidak pernah masuk. Bahas hadis, saya tidak pernah masuk. Ya, bahas Nabi yang mulia itu saya tidak pernah masuk. Itu iman Anda, dan tidak perlu. Saya tidak butuh itu. Ya, karena Anda bahas Alkitab, saya berkewajiban meluruskan ajaran si Juma itu. Penesatan itu. Jadi tiktok aja, jadi kita nggak usah terorisme. Tiktokan aja santai sore hari sampai malam hari. Saya ajak debat Juma berdiskusi. Ya, dia menyanyiakan iman Kristen, saya menyanyiakan iman Anda, kan begitu. Ya, tadi cuma mengatakan bahwa Yesus itu punya anak dan menikah. Coba tunjukkan di Alkitab Yesus punya anak. Udah simpel. Ya, oke, silakan Juma. Tunjukkan di Alkitab atau di kitab Anda apakah Yesus menikah. Waktu kamu, kalau kamu sudah melemparkan berarti waktu kamu sudah habis. Silakan. Ya, coba Anda jelaskan. Ya. Udah diam, waktumu kamu sudah habis. Silakan Mas Juma untuk dijelaskan. 2 menit ya. Tidak, Mas Juma tadi nggak menyela ya. Silakan Mas Juma, 2 menit dipakai. Baik. Jadi berubah lagi pertanyaannya ya, bahwa tadinya dia bertanya tentang kawin, ya berubah lagi menjadi apakah Yesus itu menikah? Ya, tolong jangan di mute supaya pertanyaannya tidak berubah-berubah. Nah, secara terang-terangan disebutkan itu tidak ada bahwa Yesus itu pesta pernikahan dan seterusnya. Tapi yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika Yesus di depan umum itu melakukan prosesi sama seperti prosesi pernikahan orang Yahudi. Yesus diciumi oleh Maria Magdalena, diberi minyak kepada kepalanya, diberi minyak kepada kakinya. Padahal hukum daripada Bani Israel dalam hukum Taurat itu tidak boleh laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Tidak boleh. Kalau bukan muhrim, kalau bukan istri, kecuali dalam prosesi pernikahan. Di dalam kitab Anda dipertontonkan dengan jelas bagaimana kemudian Maria Magdalena itu meminyaki kepalanya Yesus, kemudian menangis dan menciumi kaki Yesus. Ini yang perlu Anda pahami. Ada apa kalau Maria itu bukan istri, bukan prosesi pernikahan, mereka melakukan sebuah upacara, ya, saya katakan upacara karena disaksikan oleh banyak orang. Di dalam Markus 14 nomor 3, Lukas 7 nomor 37 sampai 38, nyata di sana dikisahkan bahwa Maria Magdalena membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu kemudian menyeka atau membasuh atau mengusap kakinya Yesus dengan rambutnya. Kemudian Maria menciumi kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kalau kemudian Anda pintar, cerdas, terpelajar, Anda akan tahu bahwa apa yang dipraktikkan Yesus itu adalah perkawinan. Baik, Mas Juma, waktu sudah habis ya. Kita harus fair di sini. Saya balik bertanya boleh, Bang? Silakan 1 menit bertanya. Oke. Timothy, di dalam kitab Anda
Wahyu 1 nomor 1 menurut penglihatan orang yang tidak dikenal di Pulau Patmos. Di situ diterangkan Yesus itu menerima firman dari Tuhannya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pertanyaan saya, dengar baik-baik. Manakah firman yang pertama diterima Yesus dari Allah Bapa? Jawab. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, kita riset dulu. Silakan Timothy untuk menjawab pertanyaan dari Mas Zuma. Silakan dibuka mic-nya. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Anda kurang ajar ya. Saya dimut paten. Tidak usah TikTokan saja. Kurang ajar kalian, pendusta dan penipu kalian Zuma. Kurang ajar kamu. Kalau fair kita TikTokan saja, nggak usah pakai timer. Ya pahami nggak? Kalian semua penipu dan pendusta kebenaran. Kurang ajar kalian semua kelakuannya. Cuma ini congornya doang yang gede ini. Ya, saya mau bertanya sama kamu sekarang. Coba jelaskan Nabi Anda itu naik lagi langit ke-7. Ya, apakah dia mimpi? Apakah dia apa? Atau dia atau orang apa? Berilusi atau berhalusinasi atau apa dia naik langit ke-7? Naik apa dia naik langit ke-7? Naik burak? Apa yang kepalanya apa itu? Saya nggak ngerti lah. Coba Anda jelaskan iman Anda itu. Ya. Kemudian yang kedua, Anda menjelaskan di mana Maria menciumi kaki Yesus. 2 kali tadi Anda menciumi. Mencium dengan menciumi beda. Zuma, tolol, goblok. Ustadz palsu. Di sini saya larang untuk menghujat sesama personal ya. Abang biarkan bang. Oke, biar orang yang menilai. Ya. Oke, orang menilai. Baik. Silakan dibuka. Silakan kamu menghujat, silakan. Mas Zuma sudah mengizinkan. Buka, tak buka. Mic-nya silakan dibuka. Jangan demot, kurang ajar kalian, oi. Di mana ada kata mencium atau dengan menciumi? Zuma kurang ajar itu. Mengatakan menciumi. Beda mencium dengan menciumi. Zuma kurang ajar. Di mana ada kata menciumi di Alkitab saya? Mencium, iya bukan menciumi. Dasar umat selangkangan kalian. Ya, kamu pertontonkan itu umat selangkangan itu bidadari itu sama Yesus. Mencium dengan menciumi itu beda, kurang ajar. Menafsirkan Alkitab saya kamu. Kelakuan cuma ini adalah kelakuan bejat nih, kurang ajar ini. Mencium dengan menciumi beda Zuma. Terangkan pertanyaan saya yang tadi. Coba jelaskan. Tanggal yang ke-7. Baik, ya. Waktu sudah habis ya. Jangan dulu. Waktu 2 menit sudah habis. 1 menit tadi kamu tambah sama dia. Silakan. Fair dong. 1 menit tadi kamu tambah sama Zuma. Waktunya. 1 menit kamu tambah sama Zuma. Oke. Ya. Teman-teman di live chat nih, supaya kalian tahu. Jangan dengarin si pendusta dan si penipu kebenaran si Zuma ini. Memelintir seluruh ayat Alkitab. Dia penista kekristenan. Contoh. Bukti nyata loh YouTube ini. Dia katakan menciumi. Menciumi itu nafsu loh. Umat selangkangan kayak gitu. Mencium dengan menciumi itu beda. Dia menafsirkan Alkitab. Kalau ada kata menciumi di situ, saya kasih Anda 1 buah motor hari ini. Ya Zuma, jangan kamu menafsirkan Alkitab saya. Kelakuan kurang ajar kamu. Beginilah kamu pertontonkan dalam YouTube semua menista kekristenan. Ya. Mana ini? Ya Zuma ya tolong ya. Tolong kajukan kata-kata menciumi di dalam Alkitab saya. Ya, saya tidak membahas kitab Anda loh. Anda menafsirkan sendiri sena udil mujidatmu yang gosong itu, kurang ajar. Siapa yang nggak marah? Anda kata ngomong begitu, menciumi. Gak ada kata mencium. Mencium iya. Ya, dasar umat percabulan kamu, nafsu kamu, kurang ajar kamu menafsirkan Alkitab saya. Tentu saya agak marah. Kenapa? Anda menafsirkan sendiri. Tunjukkan kata mencium di Alkitab saya. Ya, itu kamu saya kejar hanya di situ saja. Kalau tidak ada, berarti kamu menista Alkitab. Silakan. Oke, silakan Mas Zuma, buka mic-nya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi gini, sahabat Timothy ya, saya mendengarkan gaungan ajaran kasih itu bertentangan dengan prakteknya memang sehari-hari. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga ajaran penyusup kan gitu ya. Kalau kata menciumi yang Anda ributkan, di kitab Anda itu bertaburan kata itu.
Tapi kita fokus kepada Lukas 7:38 deh. Seperti yang saya terangkan tadi, membuat Anda kebakaran. Karena di dalam diri Anda itu memang yang ada hanya roh iblis. Sehingga gampang terbakar. Subhanallah, hamba Allah itu tidak mudah seperti Anda, kersukan setan. Sahabat mungkin bisa screen mungkin, minta tolong. Lukas 7 nomor 38 itu tahun 2008. Okay. Baik, di-mute dulu anunya. Ya. Di-push dulu ya timernya. Silakan dibuka, Mas Yan. Timotius berapa tadi? Ini Timotius ini perlu dikasihani. Orang ini orang nggak ada ilmu masalahnya, cuman emosinya aja yang tinggi. Oke. Paralel Bang, Lukas 7:38 paralel. Lukas 7:38 paralel. Supaya diajarin orang ini baik-baik, mengenal agamanya yang mereka anggap benar. Oke, siap. Oke. Tadi ada yang menjanjikan saya motor ya? Iya, Bang, yang Lukas 7:38 paralel, Bang. Ketik paralel. Lukas 7:38 paralel. Coba. Sepertinya nggak bisa ini. Kembali ya, masuk lagi. Lukas 7 nomor 38 kemudian paralel. Sebentar, biar semua terjemahan-terjemahan yang direvisi di negara kita ini ketahuan, muncul semua di situ. Ini juga dapatnya dari teman yang sudah mualaf. Cara mencari itu seperti itu. Supaya kita ajarin manusia yang songong ini. Lukas 7 nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Lukas 7. Astagfirullahaladzim. Santai, relax. Paralel. Biar kita kulitin orang ini. Oke. 2008. Diperbesar 2008. Ya, ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, tuh. Mil, lewat, naik ke atas, geser ke kanan, lagi, perbesar sedikit Bang. Ya, ini kita jadi repot begini supaya kita tidak dibilang fitnah. Geser ke kanan. Oke, kepalanya, menyekanya, dan teng deng, menciumi. Halo. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya. Dan juga Timothy menangis malam ini karena dia harus kirim motor ke saya. Karena ternyata di dalam kitabnya. Dan menciumi kedua kakinya. Siapa yang cabul sekarang? Kalau kata menciumi itu kau katakan cabul, maka wajarlah kalau gelombang AIDS itu berasal dari negara yang mayoritas menciumi. Oke? Ya, timernya. Thank you. Kembali ke timer. Oke. Saya belum menemukan ya jawaban dari pertanyaan saya. Ada. Ini saya sudah membuktikan. Timernya kawan, biar adil. Timernya. Ini mah ece ini. Ini bukan dia ini orang enggak pakar dalam kitabnya soalnya. Dia ini hanya emosi aja tinggi, terlalu banyak makan babi soalnya. Jadi gini, di dalam kitab Anda diterangkan, Anda minta Yesus menunjukkan prosesi pernikahan, bukan? Nah, ini sudah ada nih, Lukas 7 nomor 38. Bagaimana kemudian seorang wanita yang bukan muhrim membasahi kedua kaki Yesus, kemudian dia menyeka dengan air matanya, kemudian rambut kepalanya, kemudian dia menyeka dan menciumi kedua kaki Yesus di depan umum loh itu. Di depan umum. Kalau bukan dia punya suami, ngapain dia lakukan seperti itu? Di depan umum. Sementara di dalam kitab Anda, Markus 5 nomor 38, di situ sangat terang dikatakan bahwa orang yang melihat wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia berzina di dalam hatinya. Anda ingin mengatakan Yesus berzina? Astagfirullahaladzim. Benar-benar Anda ini
memang Anda ini lucu. Kenapa saya katakan lucu? Anda bukan pengikut Yesus, Anda penyembah Yesus, sosok mau membantah. Ya, Anda itu penyembah, bukan pengikut. Itu yang perlu Anda pahami. Anda penyembah bukan pengikut. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya boleh bertanya, Bang? Giliran saya bertanya, Bang. Silakan. 1 menit. Saya ulang ya pertanyaan saya. Dengarkan Timothy yang baik, cakep dan baik hati. Di dalam kitab Wahyu 1, nomor 1 diterangkan Yesus menerima firman. Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Yesus menerima firman dari Allah. Pertanyaan saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya punya saya pertanyaan. Dengarkan baik-baik Timotius. Timotius. Mana firman yang pertama kali Yesus terima dari Allah Bapa? Jawab. Tunjukkan. Jangan kau kemana-mana. Pertanyaanmu saya sudah babat habis. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Yesus mengaku menerima firman dari Allah Bapa. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, mana firman dari Allah Bapa yang pertama kali diterima oleh Yesus. Jawab. Silakan. Neng, waktu sudah habis. Sekarang silakan Timothy, riset kita waktunya. Waktu Anda berbicara, monggo. Buka mic-nya. Ya. Juma. Tadi saya tanya kepada Anda bagaimana Nabi Muhammad ya, si Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril ya. Dilarang itu ketawa, di dilarang Gua ketawa. Hiro. Sebentar, jangan kamu itu waktu saya. Diam kamu mulutmu itu, pengecup kamu ya. Tadi pertanyaan saya, bagaimana Muhammad ya naik langit ke-7 ya dalam Isra dan Mi'raj itu. Coba Anda jelaskan naik apa dia naik ke langit ke-7? Naik burak kah? Ya, dia naik helikopter atau naik apa, onta atau apa itu, apa semacam apa itu, nggak tahu itu pakai kuping apa itu, malaikat apa. Coba, itu pertanyaan saya sama kamu, ya. Kamu tidak jawab dari tadi, cuma pengecut kamu, ya. Aduh, adikku sayang ini. Halo adikku sayang Juma, ilmu nggak ada, Juma, kamu hanya keluar suaramu doang yang gede, ya. Sudah disebutkan tadi, dikatakan ya bahwa Yesus itu adalah dicium oleh Maria. Kamu ganda-gandakan menciumi. Sudah jelas-jelas ya Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menulis mencium bukan menciumi. Ya, halo Juma. Nanti kamu tambah 2 menit lagi ya. Bagaimana Anda jelaskan ya Muhammad itu naik langit-langit ke-7? Itu pertanyaan saya, kamu lari ke sana seperti kipas angin ya. Seperti ikan lele, seperti ikan cumi di pasar. Halo Juma, Juma adekku sayang. Kalau kamu bahas Alkitab nomor 1 kamu, kalau ditanya Al-Quranmu itu loh, Nabi-Imu, kamu tangis-nangis kain-kain tersungkur Juma. Pertanyaan saya jelaskan, caranya bagaimana beliau naik ke langit-langit ke-7, naik burak, naik kapal, naik helikopter, apa? Kalau ada Garuda pada saat itu atau apa dia? Ya, kalau kata Pak Dhani sih naik kilat katanya. Loh, kalau naik kilat berarti hangus dong. Baik, waktu sudah habis. Ya, udah pertanyaan saya, tambahin. Ya, oke. Ya, fair dong, fair. Dengar dulu, dengar ya. Di mute sendiri ya, di mute sendiri. Mute sendiri, nggak ada mute sendiri, kamu yang mute sendiri. Juma, adikku sayang, mute. Sudah waktunya Mas Juma untuk sebentar dulu, bro. Ini pertanyaan belum. Teman-teman semua yang di room dan di live chat, inilah yang kalian ya puji-puji si Juma ini, ilmunya nggak ada. Dia hanya tahu Alkitab, ditanya Al-Qurannya dia nggak ngerti, ditanya Nabinya dia ngerti, ditanya hadisnya nggak ngerti, ditanya tafsirannya nggak ngerti, ditanya parawinnya nggak ngerti, ditanya apalagi hadis. Ya, coba Anda jelaskan, beliau naik langit itu, naik apa? Naik helikopter, naik kuda, apa? Naik onta, apa? Naik apa? Pakai oksigen atau apa? Apa naik kilat? Kalau Dhani katakan sih naik kilat. Kalau Mister siapa kemarin masuk ke Solata itu, dia katanya cuma mimpi. Itu hanya kalau rekayasa atau apa, hanya ilusi atau mimpi atau apa, bunga-bunga tidur. Ada orang yang kata dia hanya apa, tidur sama istrinya. Coba Anda jelaskan adikku sayang Juma ya. Jangan bahas Alkitab, bahaslah imanmu Al-Quran itu. Coba jelaskan sama saya. Ya saya hanya bertanya loh ya.
Oke adekku sayang, cuma kamu ilmu enggak ada, kami hanya koar-koar ini. Ya aduh, haleluya, puji Tuhan. Habis kamu sekulitis selanjangi kamu. Baik, waktu Silakan. sudah habis ya. Oke, ternyata Timotius itu sudah buta, matanya sudah tadi ditampilkan. Silakan Mas Juma untuk menjawab 2 menit. Baik, jadi tadi tidak sempat saya menjawab tentang Isra Mi'raj karena time-nya yang tidak cukup. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalilnya sangat jelas. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Masya Allah. Jadi ayat ini menerangkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang itu pasti tidak memahami Quran. Kenapa? Karena yang memperjalankan Rasulullah adalah Allah, bukan sahabatnya, bukan pamannya, bukan ibunya, tapi Allah yang memperjalankannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Berarti Allah yang memperjalankan hambanya. Untuk mengetahui dia naik kendaraan apa, tanya Allah. Tanya Allah. Tanyakan kepada Allah. Apakah itu kendaraannya seperti apa? Layaknya ketika di dalam 2 raja-raja disebutkan, Elia naik ke atas langit. Elia naik ke atas langit. Dia menggunakan kereta api. Keretanya merek apa? Kudanya model apa? Apakah kuda Amerika atau kuda Jepang? Itu kita tidak tahu. Tapi itu adalah PR Anda untuk menjawab kalau ingin ditanya tentang hal seperti itu. Oke? Jadi, baik. 1 menit. 1 menit untuk pertanyaan. 1 menit. Silakan. Oke. Orang-orang jahili, orang-orang Arab pada masa itu, ketika ditanyai apakah betul kejadiannya seperti itu, orang-orang Arab mengatakan betul. Karena pada saat dia ada di Yerusalem, kuda yang dimaksud oleh Rasulullah itu bersamaan dengan kuda yang diceritakan oleh pedagang pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi? Loh kok bisa Rasulullah bisa tahu yang seperti ini ya? Padahal dia tidak pernah ke sana. Kok dia bisa tahu ada kuda yang hilang dan seterusnya? Maka itulah orang-orang Arab percaya cerita Isra Mi'raj itu benar. Cerita Isra Mi'raj itu benar. Kalau Anda ingin tahu kendaraannya kendaraan apa, tanya kepada Allah. Kami hanya dikatakan Allah yang memperjalankan beliau. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha bisa segala-galanya. Kalau Allah bisa melahirkan manusia yang dilantik menjadi Tuhan, Tuhan dibunuh dan seterusnya, bagaimana mungkin Allah tidak mampu memperjalankan hambanya? Pertanyaan saya, firman mana yang pertama kali Allah Bapa berikan kepada Yesus? Anda belum jawab, karena Anda tidak tahu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Juma telah mempergunakan waktunya dengan baik. Silakan Timotius, dibuka mic-nya. Suruh jawab, Bang. Ya, suruh jawab dong. Silakan dibuka mic-nya. Gak usah ketakutan. Cuma hanya Allah yang tahu. Walau-walam kata si sang debater. Saya telanjangi kamu sekarang cuma. Jangan foto-foto video saya ya. Kalau kata sang debater, kalau udah jawabannya walau-walam ya udah. Kamu tadi koar-koar, Juma. Bagaimana ada koar-koar hanya naik kuda? Tertulis di mana naik kuda, Juma? Aduh. Habis kamu saya lucuti, saya telanjangi ilmu kamu nggak ada. Ya, sekarang saya jawab pertanyaan kamu. Ya, Yohanes 1 pasal yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika Yohanes ya sampai menulis, ketika Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes di Wahyu juga ya. Nah, dia penglihatan dia di Pulau Patmos oleh Yohanes. Ya, jadi apa yang diterima oleh Yesus, ya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, dalam iman kekristenan ada namanya Tritunggal. Tuhan itu adalah Allah yang esa, tetapi di dalam keesaannya dia memiliki firman dan dia memiliki roh.
Jadi Allah Yahweh itu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah bangsa Israel. Supaya Anda tahu itu. Dengar itu umat muslim. Ya dilatih, dengar. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Yahweh itu adalah Allah yang Esa. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, hanya Allah yang Esa. Betul, sembahlah dia, akulah utusan. Utusan di sini bukan seperti Muhammad gitu loh ya. Utusan di sini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dari mulut bibir lidah tadi si Jomo mengatakan Allah itu maha kuasa. Sehingga dia bisa menjelma firmannya itu menjadi manusia. Itulah manusia Yesus Kristus Tuhan. Yesus itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan tiga Allah. Allah yang Esa. Tetapi di dalam keesaannya itu ada firman, ada roh Allah. Baik, waktu sudah habis. Yesus, 1 menit lagi untuk pertanyaan. Saya bertanya 1 menit ya. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Diri saya dulu. Terus itu adalah roh Allah. Diri saya dulu. Saya sekarang, di mana tertulis tadi yang walam tadi cuma? Jangan kamu koar-koar. Ya, di mana tertulis? Kalau cuma koar-koar itu kan ikan mas, ikan lele itu di pasar. Di mana tertulis pakai kuda tadi itu yang walam tadi? Silakan adikku sayang Juma. Pakai dalil ya, Juma ya. Jangan keluar-keluar seperti ikan cumi. Kalau saya tadi dikatakan Wahyu 1 pasal yang 8. Yesus berkata, aku adalah firman Allah. Akulah Alfa dan Omega yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Jadi Yesus itu yang maha kuasa. Ya, Yesus adalah Allah dan Tuhan yang benar. Yesus berkata, akulah yang maha kuasa. Ya, siapa lagi yang maha kuasa kalau bukan Tuhan pencipta alam semesta? Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Yesus menjadi Tuhan, menjadi penguasa di bumi, di langit, dan di surga. Kepadanya telah diberikan segala kuasa. Kenapa? Karena dia adalah anak tunggal Allah Bapa. Ya, kami bukan menyembah Allah tiga, Allah yang Esa. Tapi di dalam keesaannya itu dia memiliki firman, dia memiliki roh Allah di dalam dirinya sendiri. Ya, baik, waktu sudah habis. Silakan tunjukkan Jumanya ya, Juma. Silakan, ya, adikku sayang, tunjukkan dalilnya ya. Silakan adikku sayang, ya. Silakan adikku sayang. Ya, jadi tidak semua pertanyaan manusia yang kufur kepada Allah itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Tidak semua. Jadi silakan Anda dengan pertanyaan Anda, saya dengan jawaban saya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi yang tahu Rasulullah itu menggunakan apa, kendaraan apa, dia hanyalah Allah yang tahu. Kenapa? Tidak ada yang melihat. Tidak ada manusia yang melihat. Hanya Allah yang memperjalankan hambanya pada masa itu. Itu perlu kamu pahami. Allah lah yang menjalankan ya dengan hambanya, sebab kalimatnya berbunyi dengan ada tambahan bi di dalam ayat itu. Berarti dengan jadinya bi abdihi, berarti dengan hambanya. Ya, bukan menjalankan hambanya seorang diri. Kalau menjalankan hambanya maka bunyinya asra abduhu. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW itu Isra diperjalankan bersama dengan Jibril, bukan berangkat dengan sendiri. Makanya Allah mengatakan bi abdihi, dengan hambaku, dengan hambanya. Lalu kemudian tidak dikatakan kata asra abduhu. Itu yang perlu kamu paham. Ya, jadi kemudian ketika Anda bertanya mana ayatnya, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan Rasulullah mengendarai kendaraan. Ya, tidak ada yang mengatakan menggunakan ketubin, binatang berkepala 4, berkepala manusia, berkepala singa, berkepala serigala, dan juga berkepala lembu. Nggak ada. Hanya ada di dalam ajaran mitos yang kayak binatang-binatang kayak begitu. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya tadi. Anda tidak menyentuh sedikit pun. Saya tanya, firman pertama yang diterima oleh Yesus, Anda tidak menunjukkan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta alam semesta, dia yang maha kuasa, nenekmu kiper. Tidak ada itu. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. How? Sadarlah kau itu menyembah manusia, mengatakan manusia itu maha kuasa. Kuasa apanya? Baca di dalam Yohanes 5 nomor 37. Ya, dia dikatakan oleh Allah sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia, dia tidak berkuasa apa-apa. Dan kalau kamu sehat, pengakuan Yesus dalam Matius 17 nomor 7 dia katakan, mereka semua sadar, mereka semua tahu bahwa apa yang ada pada diriku semua berasal daripadamu. Berarti aku bukan Tuhan, yang Tuhan itu kamu.
Jadi yang menuhankan aku adalah orang yang diceritakan di dalam Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh setan. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana firman pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa? Jangan kau sebutkan Alfa dan Omega, karena itu adalah firman-Nya Yohanes sang penulis di Pulau Patmos. Jawab. Terima kasih Mas Juma. Kita riset dulu waktunya. Silakan Timothy untuk dibuka mic-nya. Bang Handi, ingat motor nanti ya. Jangan jalan dulu. Bukakan Wahyu 1 pasal 8. Ingat motor. Ya, bukakan Wahyu 1 ayat yang ke-8. Jangan itu dulu, jangan jalan dulu, Bro. Alfa dan Omega. Udah, jadi katanya ini Yohanes. Jadi Yohanes itu yang maha kuasa. Dijalankan. Timer dijalankan. Bukakan Bro, di timer Bro. Ya, lihat ini Juma. Halo Juma. Oi Juma, adikku sayang, lihat ya, Wahyu 1 pasal ke-8. Kau mengatakan ini adalah Yohanes, ya. Adikku sayang, dengar ya Juma. Saya akan kuliti kamu sekarang, walam kamu sekarang, ya. Dengar Juma, bukakan kupingmu itu Juma, pakai cotton bud, ya. Dengarin Juma, hei. Teman-teman, Juma, dilecet, kasih cotton bud yang gede sama kupingnya Juma, ya. Bro, bukakan Wahyu 1 pasal 8, Bro. Nah, itu bagus. Aku adalah Alfa dan Omega. Kata Juma, aku di sini adalah Yohanes. Bagaimana Yohanes berkata Alfa dan Omega? Ya, Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Juma, Juma, kupingmu itu buka ya. Kapten Bat korek kuping itu Juma ya. Yang ada, jangan dulu Bro. Masa ini Bro, ya. Bro, jangan dulu layarnya. Timer saya jalan terus ya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa Juma. Juma. Ustaz palsu. Kau mengatakan ini Yohanes ini. Ya. Oh, salah ya. Oh, ini adalah Muhammad lu. Jadi ini Muhammad ya. Atau Allah SWT ya. Atau Jibril. Kata si Juma ini Yohanes. Ini jelas-jelas Yesus. Huruf besar. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Mana ada tidak cukup timernya itu yang maha kuasa. Timer buka dong. Ya, hanya Allah yang berkata aku adalah yang maha kuasa. Juma, dengarkan itu. Jadi Yohanes itu adalah yang maha kuasa. Juma. Juma. Adikku sayang. Makanya kamu sekarang. Juma. Terus yang kedua, tadi kamu mengatakan hanya Allah yang tahu Muhammad naik ke langit ke-7 dan tidak ada tertulis. Nah, kalau tidak ada tertulis, dari mana kamu tahu? Juma, kalau tidak ada tertulis di Al-Quran, dari mana Anda tahu? Berarti kamu ngarang. Tunjukkan dalilnya, referensinya, tunjukkan datanya. Data yang valid tunjukkan beliau naik ke-7. Naik apa Juma? Hanya Allah yang tahu. Berarti walam walat. Oh ini loh, dia naik ke-7. Hanya Allah yang tahu. Oh ada firmannya tertulis di Al-Quran ya, di surah 1, surah 2, surah 3 sampai surah seterusnya. Begitu Cuma kalau debat, bukan keluar-keluar Cuma suara gede. Tunjukkan dalilnya. Itulah yang kamu pertontonkan selama 1 tahun terakhir ini di videomu. Kamu keluar-keluar. Suaramu doang yang gede, tapi tidak pernah memberikan data, tidak pernah memberikan dalil, referensi, data yang valid. Ya, tunjukkan datanya Juma. Baru itu Anda namanya bagus, adekku sayang. Ya, saya hanya tanya di situ aja. Tunjukkan dalilnya, datanya, referensinya. Beliau naik langit itu. Sorry teman-teman ya, saya bukan dalam rangka menolak iman Anda ya. Sedangkan saya menghargai, respect dengan iman Anda, teman-teman saudara umat Muslim. Tapi tunjukkan datanya. Di mana ada datanya beliau naik langit ke-7. Tunjukkan datanya. Kalau begini kan orang bisa asumsi. Itu kan walam-walam. Seperti tadi Anda berkata, di mana Yesus berkata aku adalah Omega? Wahyu 1:8. Di mana Yesus berkata akulah penguasa di bumi dan langit dan surga? Matius 28 ayat 18-19. Di mana Yesus berkata aku maha kuasa? Wahyu 1:8. Di mana Yesus berkata firman Allah yang menjadi manusia? Yohanes 1 pasal 14. Wahyu 1 pasal 8. Dia adalah Allah dan Tuhan yang benar. Ya, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, selesai. Waktu pakai data habis. Bro, bukan keluar-keluar ya Juma. Silakan pakai data, silakan. Habis ini kita TikTok ya Mas Juma. Ya motor dulu Banjul. Motor dulu mana? Di sini kita TikTok aja. Motor. Silakan Mas Juma. Baik. Jadi yang pertama, saya tanggapi dulu yang tadi ya, tentang wahyu. Nah ini orang ini memang rusak memang. Dia bocor halus dia.
Wahyu nomor 1, nomor 8 itu bukan tulisan Yesus, itu tulisan Yohanes atau orang yang menulis di Pulau Patmos. Kitab Wahyu itu dituliskan jauh setelah Yesus itu tidak ada. Berarti ini dituliskan berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi. Di dalam Wahyu 1 nomor 8 diterangkan, itu kamu baca itu pelan-pelan, itu sudah bahasa Indonesia, kamu nggak ngerti juga. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Coba. Berarti itu adalah firman Tuhan Allah, bukan firman Tuhan anak atau Tuhan Yesus. Bukan. Itu adalah firman Tuhan Allah. Berarti aku adalah Alfa dan Omega, itu adalah firman Tuhan Allah, bukan firman Tuhan anak. Junior, bukan. Dan ayat satunya kamu baca, pelototin, roba itu matamu sampai kuping, supaya kau bisa baca. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Allah mewahyukan wahyu kepada Yesus untuk Yesus katakan. Berarti apa yang Yesus katakan itu adalah ucapan Allah. Makanya dikatakan firman Tuhan Allah. Ayo. Dan diterangkan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Yesus tidak maha kuasa, bro. Baca Matius Yohanes 5 nomor 30. Lalu kemudian Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan. Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Berarti Alfa dan Omega, kalau itu dipaksakan perkataan Yesus, itu adalah perkataan yang diperintahkan Tuhannya Yesus untuk Yesus katakan. Agar Yesus perkenalkan Allah Bapa kepada Bani Israel. Terkait yang tadi, ya kawan Isra Mi'raj ya. Itu tenang aja. Isra Mi'raj itu tidak diketahui naik kendaraan apapun. Iman umat Islam itu tidak akan pernah luntur. Kebenaran itu tidak akan pernah pudar. Bagaimana mungkin mau pudar sementara orang yang menemukan tentang Isra Mi'raj berdasarkan dengan sains itu sendiri sudah mualaf. Profesor riset astronomi astrofisika Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 8 bernama Thomas itu mengatakan Isra Mi'raj itu bukan perjalanan antariksa atau perjalanan penggunaan pesawat terbang. Tetapi itu adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Sang Maha Kuasa terhadap makhluknya. Itu yang perlu kamu paham. Saya tidak perlu menjawab itu. Silakan Anda tanya kepada ahlinya. Orang yang melakukan penelitian, riset tentang astronomi, yang memahami tentang astrofisika. Mereka membenarkan perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau tidak diketahui kendaraannya, kamu pun tidak tahu kendaraan Elia, Henok, ke surga itu naik apa. Yesus ke surga itu naik apa? Kendaraan apa? Naik kuda lumping. Anda juga tidak tahu. Ya kan? Nah, kembali ke pertanyaan saya. Mana firman yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Allah Bapa? Jawab. Baik, terima kasih. Kita riset. Kasih waktu 45 menit, Mas Yan. Kita TikTok aja ini, biar mengkerucut ya. Ya. Sebelum TikTok itu tagih dulu itu motor. Timothy, mana motor? Itu ada menciumi kok. Gimana ente ini nggak komitmen? Oke ya. Ini 45 menit, pergunakan dari kedua narasumber sebaik-baiknya, jangan saling serobot, hormati lawan bicaranya. Itu aja pesan saya. Silakan dibuka Timothy, yang lainnya saya mute itu. Ya, saya jawab dulu pertanyaan, baru saya tiktokan sama Juma ya. Bro, bukakan 1 Yohanes 1 pasal yang pertama. Kalau saya berdasarkan dalil bro, nggak cuap-cuap bro, izin satu ayat ini saja, baru nanti saya tiktokan sama Juma. Kalau saya berdasarkan referensi, nggak cuap-cuap seperti ikan lele, ikan mas di pasar itu loh, yang di pasar yang diterima itu. Yesus itu mana? Bro, mana? Bukakan dulu tulisan Yohanes yang kau tulis dulu. itu. Sebentar. Bukakan dulu Yohanes 1. Yang kau tunjukkan Yohanes 1 itu perkataan Yohanes yang saya minta perkataan Yesus. Bukakan dulu. Halo, bukakan dulu. Bro, yang saya minta, dengar, yang saya minta bukakan dulu 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 diterima oleh Yesus dari Allah 1 Yohanes 1 ayat 1 ya, dengar dulu Cuma, habis ini kita tiktokan bro, udah diam dulu Cuma. Mana habis ini kita tiktokan, habis ini kita tiktokan bro, udah sabar aja dulu bro, sabar Cuma 1 Yohanes 1 bro adalah firman pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa. Oh Kang Handi, bro Handi, bukan Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 bro. 1 Yohanes 1 ayat 1 bro. Ya kalau saya berdasarkan dalil enggak lu baca aja bro, sendiri jangan dibantu. Enggak ada orang bantu di sini, katanya pinter mau minta bantuan.
Saya bisa baca juga, tapi semua udah teman-teman baca bisa aja di lihat situ. loh. Kami Semua percaya teman-teman kok. bisa lihat. Baca aja, Ya. tutup Oke, aja terakhir nih. screen. Hanya satu, bro. Baca aja. Oke, saya baca, bro. Nggak apa-apa ya. Ya, baca Apa aja. yang telah ada sejak semula. Ini kesaksian Rasul tentang firman Allah. Tentang firman yang hidup. Termasuk tadi Yohanes yang menulis di Pulau Patmos. Apa yang telah ada sejak semula. Yang telah kami dengar. Didengar dari kupingnya sendiri. Aduh, adikku cuma. Yang saya minta itu firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Hanya saya bacakan dulu cuma. Halo. Yang telah kami lihat. Dengan Halo. mata kami sendiri. Dengan mata Halo. kami, koma. Yang telah kami saksikan. Halo. Yang telah kami raba. Halo. Dia didengar. Dia melihat. Dia menyaksikan tentang Ya, sudah cukup firman screen-nya. itu. Itulah Oke, yang kami sudah, tuliskan sudah. kepada kamu. Ya, Saya jadi minta- cuma itu saksinya banyak. Dia Saya telah minta dengar. firman dia telah pertama saksikan, yang dia diterima telah Yesus raba dari bahwa Allah Bapa Yesus itu yang adalah firman mana? Allah yang hidup. Sekarang saya Saya tanya tidak sama tanya Juma. itu. Yang saya Apa, tanya, di mana datanya, di mana firman referensinya, yang beliau naik langit diterima ketujuh. oleh Silakan, Yesus jelaskan dari Juma, Allah jelaskan. Bapa? Jelaskan, Tunjukkan jelaskan. kepada saya Jelaskan, firman Juma, pertama kali yang jelaskan, diterima Juma. oleh Halo, Juma, Yesus jelaskan, dari Juma, firman. bahwa Bentar, ini sepertinya deadlock ya. Ini saling bertanya, jadi kita harus hormati ya satu masing-masing. Sekarang begini aja, apa pertanyaan Mbak Juma dijawab, apa pertanyaan dari Timothy dijawab. Jadi kalau saling bertanya ini nggak akan selesai. Ya, Oke, silakan baik, dibuka. baik. Oke, Sekarang kamu Ya, tunjukkan. dibuka. Ini pertanyaan saya dari pertama kamu tidak sentuh. Yang saya tanya firman pertama. Dari Allah Bapa kepada Yesus. Bukan kepada Yohanes. Bukan kepada Matius, Markus, Paulus. Yang saya tanya firman pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa itu yang mana? Tunjuk. Jangan kau tunjukkan firmannya Paulus atau firmannya Yohanes. Yang Ya, saya silakan. minta firman yang diterima oleh Yesus pertama kali dari Allah Bapa itu yang mana? Jawab. silakan dibuka sendiri mic-nya, Romeo. ya, Juma, Berarti- kamu ini tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tadi beliau Loh, naik lagi saya langit akan jawab ketujuh. ini TikTokan. Mana, Habis ini mana habis ini referensinya, saya mana jawab datanya, pertanyaan mana kamu. datanya Juma, halo Juma adikku sayang, mana datanya, cuma keluar-keluar Saya boleh. sudah menjawab. Saya Datanya sudah mana, menjawab. tertulis di mana Saya adikku minta sayang, tertulis mana di mana, firman tertulis di pertama. mana adikku sayang, tertulis di mana, jawab. Tertulis di Saya mana sudah adikku sayang, menjawab. di mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad. Surah apa? Surah apa? Surah apa? Enggak usah kau bahasa Arab, ini bahasa Indonesia kita, bro. Al-Isra. Umat terjemahan Quran, Al-Isra. bahasa Indonesia. Al-Isra. Surah apa? Surah apa? Tunjukkan. Al-Isra wahai umat Ya, terjemahan. Oke, mana? Coba saya tunjukkan ya. Surah apa? Ya, nanti kamu jawab juga Yesus naik apa ya? Berangkat ke Udah, surga surah ya. tertulis di mana? Tunjukkan. Dan Pertanyaan kamu yang sama, Bang Juma. Surah mana? Iya, Surah mana? pertanyaan yang sama. Nanti Yesus naik Surah apa naik ke surga ya? mana? Oh, surah mana? Itu, Surah mana? Surah mana? tuh, Tuh ada diperlihatkan. tuh. Ya, oke, apa tertulis? Coba bacakan. Bacakan dulu, jangan keluar-keluar, bro. Santai aja, enggak usah lari-lari ke sama Timothy. Subhanalladzi asra bi 'abdihi Nggak usah bahasa Arab, bro. Ini kita orang Indonesia. Kok nggak bisa? Lu pikir saya Diamlah, Kristen? bentar Mas Juma. Orang lagi membaca ayat suci, hormati dong. Ini kitab Silakan, Mas saya, enak aja lu. Emang saya Kristen, emang saya jemaat gereja, asal telan aja. Saya harus menjelaskan berdasarkan kitab saya dong. Enak aja terjemahan-terjemahan. Nenekmu kiper lah. Ya itu saya sudah jelaskan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah yang maha suci memperjalankan hambanya. Kalau kamu tanya naik kendaraan apa? Tidak ada dijelaskan di ayat ini. Ya sekarang saya balik tanya samamu. Yesus itu naik ke langit naik kendaraan apa? Odong-odong. Jawab. Oke, pertanyaan yang sama dibalikin. Silakan Timothy. Mic-nya bisa dibuka sendiri-sendiri loh itu. Jawab Timothy. Utangmu Halo, motor bro. satu. Iya, dia tadi naik itu naik kemana? Apakah Isra atau Mira? Yang saya tanyakan ini Tidak Isra itu loh, bro. dijelaskan dia menggunakan kendaraan apa. Tidak dijelaskan. Kenapa rupanya? Berarti dia berpindah kemana? Naik apa dia Nah, ke sono? Nggak itu mungkin naik. Allah itu maha Tidak suci. ada alat, bro. Allah itu maha kuasa. Bagaimana Henok naik ke surga? Oke, Henok naik ke baik. surga. Henok naik ke surga naik apa? Juma. Udah Saya tanya dibahas. samamu. Udah Udah Yesus naik ke dijawab Bang surga naik Juma. apa? Udah. Sekarang pertanyaan Bang Juma yang sama ke Timothy. Silakan Timothy jawab. Ya, Yesus naik ke surga pakai kendaraan apa? Silakan. loh,
Dia naik sendiri, makanya saya katakan Naik sendiri. Yesus adalah yang maha kuasa. Dengar dulu, dengar. Diam dulu. Waktu saya bertanya, waktu saya sekarang ini kamu cuma, diam kamu cuma. Aduh, dongeng. Naik sendiri. Aduh, dia cuma. Dengar dulu cuma. Diam kamu cuma. Jadi telanjangi kamu sekarang. Yesus naik sendiri. Dengar cuma. Oh my God. Dengar cuma. Tanyanya Bang Juma. Yesus naik Apa sendiri. kendaraan dia? Pakai kendaraan apa Yesus? Tadi, Yesus pakai kendaraan satu apa? pasal yang My ke-8. God. Yesus itu adalah yang maha Saksikanlah dia. kuasa. Ya. Tuhannya naik ke surga. Sekarang, Tuhan Aduh. kamu itu maha kuasa. Naik apa Naik dia naik ke kendaraan langit apa? ketujuh? Nah, Ini prosesnya yang bagaimana itu? kan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan Naik apa, oleh bro? Allah. Naik- Nah sekarang Yesus naik apa? Naik ke surga? Naik apa dia? Jawab tuh Timothy. Yesus ke surga naik Udah, apa? gini, Jawab. udah. PSI netral aja, tenang aja, kami debat berdua. Yesus naik kamu ke diam surga aja, pakai ya. apa? Yesus itu naik apa ke surga? Dengar dulu, dengar. Makanya saya jawab, maka kamu diam dulu mulutmu itu ya. Oke, kamu. oke. Adikku sayang Juma ya. Sudah saya katakan tadi ya. Kalau saya mau terangkan, Yesus firman apa yang pertama dari Bapa? Yesus adalah firman Allah. Anda tidak menjawab yang saya tanya. Pengakuan Yesus. Dengar dulu. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17, Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman. Yesus menerima firman dari Allah Bapa. Sekarang yang saya tanya samamu, firman mana yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Allah Bapa? Jawab dulu cuma saya terangkan sama kamu ya. Ngerti bahasa Apa yang kau Indonesia. terangkan? Kau nggak menerangkan apa-apa. Kamu hanya membual. Kamu hanya menipu aja. Oke. Bukakan Yohanes 5 ayat 37, bro. Silakan. Bukakan. Kalau saya mah Nggak ada usah baca dalilnya, aja. nggak seperti si Juma, Baca cuap-cuap aja. seperti ikan mas, ikan lele di Baca aja. Malu ini. Biar aja bang. Kita permalukan. Silakan. Bukakan. Yohanes 5 nomor 37. Udah, tidak usah. Bukakan Yohanes 5 ayat 37, bro. Udah, baca Siapa tadi? aja. Mana Baca PSI? aja. Bang, Kami biar. Ya, supaya Juma melihat dengan matanya lo yang buta itu. Ya. Silakan. Bukakan kupingmu ya Juma dengan katen bat yang gede ya. Saya bacakan ya. Silakan. Ya. Saya kasih kau waktu. Udah, ya Juma, biar kamu tahu Juma, biar saya Ya. telanjang ilmu kamu nggak ada. Soalnya yang gede. Dari tadi tak satu pun dalil kau berikan. Walau Ya malam. bacakan 37 itu yang mana? Bacakan. Ayo. Dengar dulu diam kamu. Walau malam dari tadi. Bacakan supaya kau ketampar ayat itu. Silakan bacakan. Dengar dulu ya dari tadi kamu. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Diam dulu kamu Juma. Diam dulu Jawab. Juma. Diam dulu Juma. Ya. Bapa yang mengutus aku. Bapak yang mengutus aku. Saya bacakan dulu. Ya. Saya bacakan. Diam dulu, Oke. diam. Ya, Yohanes 5. Bapa yang mengutus aku. Sudah, diam dulu. Ya. Oke. Bapa yang mengutus Kalau aku. tadi kamu walam-walam dari tadi kamu walam-walam melulu. Iya, maka Bapa kasih yang dalil. mengutus aku. Sudah, Ayo, tenang, baca. tenang. Saya bacakan dulu ini. Diam kamu Iya, cuma. baca. Itu diam dulu cuma. Iya, baca. Ya, kamu nggak ada ilmunya, kamu hanya walam-walam dari tadi. Baca dong. Sudah. Ya, saya bacakan ya. Ya. 35. Ya, dengar. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya dan yang kamu hanya Bapak yang mengutus aku. Bapa yang mengutus Dengar aku. dulu cuma diam kamu cuma katanya mau dijawab tapi kamu ngoceh mulutmu itu loh. Lah, kamu minta Yohanes 5 nomor 37 itu dengar apa dulu maksudnya? makanya saya terangin sama kamu kan nggak ngerti ya. Tetapi Ya, aku silakan. mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Bapak yang mengutus itu aku. segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu Ya. juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi Asik. kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Jadi Yesus Oke. itu diutus oleh Bapa sebagai firman Allah yang hidup. Dialah Nah, yang saya firman tanya Allah. apa? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya samamu Kamu apa? tanya, mana firman yang pertama diterima dari Allah Bapa? Loh, Kepada itu Yesus. sendiri firman itu sendiri dia menjadi Nenekmu manusia. kiper. Apa Nenekmu yang dikatakan kiper. oleh Allah Bapa itu ada juga firman yang dikatakan menerima oleh Yesus firman. karena dia firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes Yesus itu 17 adalah nomor firman Allah 8. yang hidup. Yesus sekarang saya mengaku tanya firman. tadi, Gantian udah. kamu nggak ngerti. Sekarang pertanyaan saya, mana Udah dalilnya gantian. beliau naik ke langit itu? Silakan Pak Juma lagi yang jawab. Silakan Pak Itu Juma. aja terus dari tadi.
Kan tadi saya sudah jawab Saya sama akan cecer kamu loh sampai kamu nangis Subhanalladzi asra kain bi kamu. abdihi. Kamu kira saya pendebat yang lain Lu diam dulu, dijawab. Subhanalladzi yang maha suci itu adalah Allah. Allah yang memperjalankan hambanya. Ayo. Yesus naik ke surga itu naik kendaraan apa? Jawab. Kamu tidak bisa jawab. Cuma adikku sayang. Lu jawab juga itu pernyataan Mana Bang jawab Juma. dulu? Jawab dulu dong. Naik Nah, apa Yesus dia naik ke surga sono? naik apa? Naik apa dia ke sono? Naik apa dia ke sono? Tidak diterangkan naik apa. Sekarang Yesus diterangkan nggak naik apa? Ayo Ya. jawab. Oke, saya bacakan ya, Bro. Udah, Yesus saya naik ke jawab, surga katanya naik apa? Udah, Jawab ke surga dulu. itu naik Pak apa? Bro, udah, dengar dulu. Bukakan kisah 1. Yesus naik ke surga naik apa? Udah, Ke surga naik bukan apa? saya ajari si Juma itu. Kalau saya mah pakai dalil. nggak Yesus cuap-cuap. naik ke surga naik Nggak pakai apa? seperti ikan lele kepanasan, cuap-cuap, ikan kopi. Nah, si Juma itu. Ayo dong. Pertanyaan yang sama nggak dijawab. Kisah Ayo para rasul dong. 1 ayat 9. Para rasul berapa? Ayo. Udah, kisah 1 ayat 9, Bro. Yesus naik ke surga pakai apa, Timothy? Udah. Dia tidak Masih perlu pakai- pakai kendaraan, pakai burak, tidak perlu Pakai kancut kuda, apa pakai nggak apa? perlu pakai kuda lumping. Woi, Dia tidak perlu pakai tractor, dia terangkat sendiri, Bro. motor mana? Oh, terangkat. Motor. Mana ceritanya itu? Udah. Gimana ceritanya terangkat sendiri? Gimana ceritanya? Udah, Bro. Udah. Udah motornya Gimana ceritanya? Oh, pakai motor kali Yesus naik ke surga. Saya bacakan ya. Ya. Kalau saya mah, Bro, ada dalilnya, Bro. Kalau orang Iya, Yesus naik ke surga dalilnya, pakai apa? tidak perlu kita silakan. bukti lain. Kamu Ya. tadi walam katanya. Yang cuma ngeluarin Terus, semua silakan. itu. Oh, goblok. Udah, saya bacakan ya. Kisah Ayo, 1 yang ayat lainnya 9. tolong Dengar dibikin. cuma, buka kupingmu itu cuma dengan Tolong pakai yang lainnya kamu korek belum kupingmu itu ya. Ya. Ya, coba Ya. judulnya di sini Yesus terangkat ke surga. Naik apa? Demikian. Naik Dengar apa? dulu. Naik apa? Dia tidak perlu naik kendaraan apapun karena dia Mana dalilnya? Mana kuasa dalilnya? Juma. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa dia Dengar tidak dulu, perlu dengar, kendaraan? Makanya Mana diam dulu dalilnya? kamu Juma. Diam dulu kamu Juma. Diam Enggak, dulu. saya ya. minta dalilnya Diam mana? dulu, ini kisah 1 ayat 9 Dalilnya Juma. mana bahwa dia tidak butuh kendaraan? Mana dalilnya? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, mana coba, dalilnya? betul, dia terangkat disaksikan Iya. loh. Nah sekarang Dia bro terangkat saya tanya, terangkat itu naik apa dia disaksikan terangkat? oleh murid-muridnya. Sekarang saya tanya bro. Siapa yang mengangkat ia? Yo, Saya tanya samamu, dia terangkat itu naik kendaraan Saya apa? bertanya ke kamu sekarang. Saya udah kasih dalil. Kamu Terangkat mau itu terima naik apa tidak itu kendaraan terserah apa? Anda. Saya Dia teman-teman di terangkat room dan itu di dengan live chat. cara apa? Saya sudah saksikan. Terangkat Saya dengan sudah cara berikan apa? dalilnya. Juma mau terima atau tidak itu Dengan terserah Juma. cara Sekarang apa saya dia bertanya sekarang sama terangkat? Juma. Terangkat dengan cara apa Yesus itu? Terangkat dengan cara apa dia ke surga? Siapa Terangkat dengan cara apa? Siapa saksinya Juma? Beliau Saya naik. tanya samamu, Siapa saksinya? terangkat Beliau naik terangkat ke langit menggunakan ke-7. kendaraan Juma, diam dulu apa? Juma. Siapa Jangan loncat saksinya? dulu, Beliau naik ke selesaikan langit dulu, ke-7. selesaikan satu. Yesus terangkat ke surga itu naik kendaraan Adekku apa? Juma ini kalau Ayo. ditanya ketakutan loh ya. Kok saya tidak Yerusalem ketakutan? aja naik ledek Ya. curian, masuk ke surga Sekarang naik saya bertanya sendiri. sama Yesus kalian, itu ya, terangkat sama ke Juma. surga naik Halo, kendaraan Juma, saya apa? bertanya, siapa saksinya? Beliau naik lagi ke Siapa Oke. saksinya Yesus terangkat ke surga? Nah, tadi disaksikan oleh mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka siapa? murid-muridnya Juma. Walau Juma Siapa adekku muridnya? sayang, adekku Siapa? tercinta Sebutkan. yang saya Sebutkan kasih, yang namanya. saya cintai, adekku Sebutkan Juma. namanya. Mereka itu Sebutkan adalah namanya. murid-muridnya 12 rasul itu Siapa? disaksikan Siapa oleh muridnya di situ? adekku sayang, adekku Siapa cinta, muridnya? adekku sayang, Siapa adekku cinta, muridnya? disaksikan oleh Iya. mereka. Mana tulisannya muridnya? Mana tulisan muridnya? Nggak ada. Isinya mulai amburadul ini, saya mute semua ya. Ya, yuk kita harus calling down dulu biar kepala kita dingin. Pertanyaan Mas Zuma nggak dijawab, pertanyaan dari Timothy sudah dijawab. Saya kira untuk diteruskan lagi ini tidak akan ketemu ujungnya. Saya beri kesempatan untuk closing statement selama 2 menit. Silakan Mas Yan untuk di-share screen-nya untuk timernya biar nggak terlalu panjang. Kalau diteruskan ini kita jadi diskusi kusir nanti. Selama 2 menit aja. Oke? Oke, Juma duluan statement atau saya? Ya, kamu dulu. Udah Juma dulu lah. Bentar. Juma dulu lah bro. Ya, tadi dikatakan oleh si Juma
Siapa saksinya? Mereka Juma, murid-muridnya ada tertulis di situ Juma, adikku sayang. Iya, mereka siapa? Mereka siapa? Murid-muridnya Juma. Biarkan Mas, ini closing statement Mas Juma. Puluhan Closing ini, orang biarin menyaksikan aja. itu semua Iya, Juma siapa? ada tertulis di situ. Jangan Kalau cuma ditulis yang banyak mana tadi saksi. saya tanya, Juma, ini waktu Kalau saya ditulis Juma banyak ya. saksi tapi tidak Yang ada dulu Juma, namanya, ini ya waktu percuma. saya. Halo Juma, Juma ini waktu saya. Bang ya. Juma biarin aja, kita nanti akan jawab Bang Juma. Oke. Santai aja. Teman-teman ya, teman-teman. Di rumah. Satu saksi bukan saksi Bang Juma, ingat ya. Bentar dulu, ya ini kalau sistemen. Saya Timothy mengasihi Anda semua, ya saudara-saudara umat Muslim. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, saling menghormati, saling menghargai. Kita debat antar lintas agama, ya. Jujur saya Timothy sangat mengasihi jiwa, ya saudara Juma dan teman-teman semua. Ya kita berdalil di sini berdiskusi tentang iman kita masing-masing. Ya no hujat no apapun, ya. Nah saudara Juma, ya diam dulu bro, ya saya mengasihi Juma. Saya hanya membungkam Juma ini. Selama ini dia berkoar-koar di YouTube, ya membahas Alkitab, ya. Mana saksinya kata-kata? Sudah jelas-jelas ditulis di situ. Mereka Juma, siapa Naik itu mereka? Naik apa? Murid-muridnya itu loh ditulis mereka itu adalah jamak banyak Juma. Baca firman Tuhan Juma. Saya mengasihi Anda. Ya, tapi kalau Anda menguji Alkitab itu, saya akan bungkam mulutmu si pendusta dan si penipu kebenaran itu. Ya Juma, tadi saya hanya bertanya, kurang lebih kita 1,5 jam debat. Siapa saksinya beliau naik ke tujuh? Kau bilang tidak ada saksinya. Berarti walam. Naik apa dia kendaraan ke surga? Tidak ada naik kendaraan apapun. Para sekolah-sekolah Muslim, ya di dalam surat-surat hadis-hadis dan juga Tabari dan yang lain juga hadis Muslim, hadis Sahih Al-Bukhari, ya dan juga hadis Nasai mengatakan dia adalah naik kuda lah, naik apalah, naik menyerupai malaikat lah, kata Odang Dani naik petir lah, ya kata Simiron tadi malam ada direkayasa Allah, dia hanya tidur, dia hanya mimpi. Itu saya ya tidak mengomentari iman Anda. Saya menghargai ya beliau, saya menghargai iman Anda. Tapi tak satu pun tadi kamu tunjukkan referensi, data dan validasi yang konkret ya, dan juga dalil. Kamu hanya koar-koar. Itulah yang kamu perlakukan selama ini sama pendebat Kristen. Sama seperti tadi ibu tadi kamu persekusi di dalam dialog kamu putar. Kalau sama Timothy kamu, saya cecer di situ. Siapa saksinya beliau Nabi itu? Ya sekali lagi saya tidak dalam rangka menolak Anda, iman Anda saudara-saudara umat Muslim. Saya menghormati, menghargai. Ya kita semua sesama anak bangsa. Merawat persatuan, kesatuan. Kita saling menghormati sesama antar umat beragama. Ya saudara-saudaraku juga tidak bisa negara ini tidak bisa maju tanpa saudara dan juga tanpa kami semua. Kita berkontribusi bagi pembangunan negara ini, teman-teman. Ya, itu yang saya sampaikan sama Juma. Juma, lain kali Anda jangan menafsirkan Alkitab kami. Kamu tidak berhak, tidak punya kompetensi. Bahaslah Isa alaihissalam, itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah tertulis di Al-Quran. Isa alaihissalam. Ya, Yesus tidak sama dengan Isa alaihissalam. Ya, Juma, saya menghormati Anda, saya menghargai Anda. Ya saya hanya membungkam mulutmu itu. Kamu ustadz palsu, penipu dan pendusta dalam kebenaran. Saya mengasihi Anda secara jiwa Anda. Tetapi kelakuan sikap perbuatan kamu yang menafsirkan Alkitab kami seenak jidatmu yang kosong itu yang saya koreksi, meluruskan, memberikan hak jawab bahwa apa yang Anda sampaikan selama ini adalah dusta dan penipuan. Itulah yang membuat intoleransi di negeri ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf kalau ada baik, terima kasih Timothy. Silakan Mas Juma. Ya. Mas Juma? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi ya, pertanyaan saya Anda tidak jawab tentang firman pertama yang diterima oleh Yesus. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus ini adalah penerima firman dan juga dia adalah penyampai firman. Saya tanya, mana firman yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Allah? Anda tidak bisa menunjukkan. Kalau dalam Al-Quran, firman pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Terkait dengan pertanyaan Anda yang berkaitan dengan naik apa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat dia mengendarai apa pada saat dia Isra Mi'raj. Ya. Di dalam hadis diterangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengendarai ya sebuah kendaraan yang terbuat dari cahaya dan kemudian umat Islam menyebutnya dengan sebutan burak. Kalau Anda kemudian menghujat itu, menertawakan itu, silakan Anda plototing di dalam Yehezkiel 10 nomor 4. Di situ diterangkan Allah Bapa naik di atas kerub menuju ambang bait Allah. Berarti Allah Bapa itu mengendarai sebuah makhluk yang mana kerub ini berkepala 4, bertubuh 1, berkepala lembu, berkepala singa, berkepala serigala dan berkepala manusia. Jadi Tuhanmu mengendarai kendaraan
dengan kendaraannya kepalanya 4, yaitu seram sekali. Itu diterangkan di dalam kitabmu. Tentang kerub itu jelas, ya. Jadi Tuhan dalam Kristen di dalam kitabnya menerangkan Tuhannya mengendarai sosok makhluk yang berkepala 4. Jadi kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW mengendarai kendaraan burak yang adalah cahaya, alhamdulillah hari ini telah ditemukan oleh ilmuwan bagaimana kemudian kecepatan cahaya itu. Allah memperjalankan hambanya dengan kecepatan itu. Allah memperjalankan hambanya dengan malaikat Jibril. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Data, dalil saya sudah sajikan. Kedua, pertanyaan saya, naik apa Yesus ketika naik ke surga? Anda tidak menunjukkan data apapun. Naik apa Henok di dalam Kejadian 5 nomor 24, Ibrani 11 nomor 5, 2 Raja-Raja 2 nomor 11 dan seterusnya. Henok terangkat ke surga, itu naik kendaraan apa? Apakah dia naik odong-odong? Apakah dia naik angkot? Ataukah dia naik bajai? Wallahu alam, tidak diterangkan seperti apapun kendaraannya. Termasuk Yesus. Kalau Anda mengatakan saksi di dalam pengadilan, kalau Anda hanya mengatakan siapa saksinya? Mereka siapa Tuyul? Pasti ditanya, siapa mereka yang kau maksud itu? Sebutkan namanya, di mana rumahnya, siapa bapaknya, apa pekerjaannya, berapa nomor KTP-nya dan seterusnya. Itu kalau saksi. Kalau cuma dikatakan mereka Pak, mereka, Anda akan habis babak belur ditampar. Begitu juga ketika saya tanya Anda, siapa mereka itu? Anda babak belur, tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang, saya minta motor yang mereknya Kawasaki Ninja dong. Mencium. Terima kasih. Yang lain tolong diam dulu ya. Baik, Bang Juma, untuk Bang Juma sama Timothy udah kelar. Ini jamnya atau waktunya Bang Juma bersama jamaah di sini untuk bertanya ke Bang Juma. Saya dulu bertanya ke Bang Juma ya. Ini adil, Timothy dan Bang Juma udah kelar. Ini jamnya Bang Juma Dewan Suro di sini. Kami mau bertanya ke Bang Juma. Biar adil Bang, nanti tanya juga ke Timothy, kasihan dia itu. Orangnya lagi sedang menghubungi dealer. Oh iya, ya udahlah kalau gitu. Tadi Bang Juma menerangkan bahwa Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Iya Bang. Terus kemudian kalau memang ada ayatnya menciumi, mereka akan memberi motor. Tapi Bang Juma sudah menampilkan ayatnya, dia melupakan. Mohon komentar Bang Juma. Ya, jadi tabiat orang yang kerasukan roh jahat memang kayak begitu, ya. Jadi kita maklumi aja lah. Mereka itu kan ya hanya bisa tipu-tipu gitu. Tunjukkan di dalam kitab kami kalau ada kata menciumi cuma kamu itu penghina, kamu itu penista. Giliran ditunjukkan mewek. Ada dalilnya kawan. Kita tidak menipu. Zulkifli M. Abbas itu orang terpelajar. Bukan seperti yang diterangkan di dalam kitab kalian, Kisah Para Rasul, diterangkan bahwa Yohanes dan juga Petrus itu orang yang tidak berpendidikan. Kalau Zulkifli itu orang terpelajar, terjun di dunia debat, itu sudah siap senjata. Jadi tema apapun yang akan kamu bawa, insya Allah kita akan menjawabnya dengan baik. Lukas 7 nomor 38 nyata diterangkan di situ, dan menciumi. Dan saya katakan bahwa Anda cuma akal-akalan itu. Antara kata mencium dan menciumi itu tidak ada bedanya. Mencium dan mencium itu nggak ada bedanya. Menciumi dan mencium itu nggak ada bedanya. Hal sepele seperti ini Anda permasalahkan. Tuhan Anda dibunuh tentara Romawi, Anda tidak ribut. Loh, gila. Kendaraan apa yang digunakan oleh Rasulullah pada saat Isra Mi'raj? Tuhan Anda naik ke surga, Anda mengatakan, naik terangkat sendiri, nenekmu kiper. Dari mana ke mana? Yesus menerangkan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pekerjaan yang aku lakukan, Anda sendiri yang membaca tadi dalilnya. Pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Nah sekarang ketika dia terang ke surga, dia naik apa? Ayo, naik apa dia ke surga? Ayo, nggak mampu Anda menjawab. Kalau kemudian Al-Quran menerangkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ilmuwan hari ini menerangkan dengan valid tentang Isra Mi'raj, tentang kecepatan cahaya. Subhanallah, tentang naiknya dia ke bulan saja itu sudah ditemukan. Apalagi tentang kecepatan cahaya. Dan hikmah daripada kejadian itu, para ilmuwan kemudian meneliti, benarkah
benarkah ada yang bisa secepat itu? Ternyata ditemukanlah kecepatan cahaya. Itulah yang menjadi dasar pijakan kemudian ilmuwan menemukan tentang kecepatan cahaya. Adanya Isra Mi'raj. Demikian Bang Handi. Motor. Makasih Bang Joma, jangan ditutup dulu, masih light supaya biar tercerahkan semuanya begitu. Sorry. Kalau begitu saya minum kopi dulu. Kopi tunggu Bang. Minum kopi dulu Bang Joma. Jangan pakai masaku lo ya. Ya. Tolong tampilkan admin dong, tolong tadi tampilkan banyak. Merica aja. Mana sih ayatnya itu Maria Magdalena mencium kaki Yesus? Tolong tampilkan dong. Lukas 7 nomor 38. Banyak loh dalilnya itu. Ya, silakan. Lukas 7 38. Ya, tampilkan biar teman-teman semua di sana, seluruh bangsa Indonesia, seluruh dunia ini menyaksikan. Yang Banyak loh katapnya. Yang paralel ya. Yang lain tolong sebentar ya. Ya, saya beri kesempatan Sueb, silakan baca Eb. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya. Itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Selesai. Paralel. Artinya, Bang Juma tidak menambah, tidak mengurangi. Dia mempermasalahkan huruf I. Dia minta menciumi. Apa bedanya mencium dan menciumi? Yang bahasa bakunya adalah mencium. Kalau bahasa kerennya yang sering dipakai istilah sesuai dengan kearifan lokal, itu menciumi. Nggak ada masalah untuk itu. Bukan cipok Bang. Bukan cipok. Kalau cipok bagian atas. Oh gitu ya. Iya. Jadi mau penjelasan Bang Juma. Bedanya menciumi dan mencium seperti apa sih Bang Juma? Silakan. Mencium dan menciumi. Ya sama aja lah. Sama aja Bang. Ya berbeda dengan ditempelengi Mas, yang jelas itu. Iya. Mungkin saya bisa jawab sedikit Bang Juma. Ya silakan. Mencium itu sekali mungkin dianggapnya. Menciumi itu beberapa kali. Mungkin begitu ya, satu. Tapi artinya maknanya sama, mencium antara akhwat dan akhwan ini Ikhwan. mencium. Ya, sama ikhwan ini mencium. Berarti kan tidak boleh Bang di dalam darah Yahudi Bang. Bukan mahram gitu. Lanjut Bang Juma. Oke, yang jelas adalah Bang Juma tidak fitnah, tidak berbohong, ayatnya ada, tapi motornya hilang Bang Juma. Silakan. Aduh. Jadi di dalam kitabnya teman-teman ya, dalam kitabnya teman-teman Kristen itu kata mencium itu memang banyak ya. Kita nggak bisa pungkiri. Bagaimana kemudian Yesus diciumi oleh Yudas itu juga ada. Di dalam Yohanes 13 nomor 27 sampai nomor 30 itu diceritakan cium-mencium itu antara Yudas dan Yesus. Itu Yudas menciumi Yesus gitu ya. Yohanes 13 berapa? Coba Dinda cari di antara Yohanes 13 nomor 27 ya kayaknya. 37. Nomor 27 sampai 30. Ada nggak di situ? 13 27 ya sampai 30. Iya. Atau kalau tidak, coba kita cari di Peristiwa penyaliban itu, Markus itu. Iya, sampai-sampai kan ada yang protes gitu ya. Hai Yudas, mengapa engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Kan gitu. Artinya kan memang Yudas ini sebelumnya kan mencium Yesus. Di dalam Markus 14 nomor 43 dan 43 juga begitu. Yang itu nggak pas, tapi jangan digoyang itu nanti. Di dalam Markus 14 nomor 44 juga. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Nah, Yudas mencium Yesus. Kan begitu Bang? Ya, jadi Yesus itu memang selalu jadi sasaran. Dicium oleh Yudas, kakinya dicium oleh Maria. Nah itu makanya tadi ini kan terkait dengan yang nikah itu kan, yang kawin. Nah kalau Yesus itu tidak melakukan prosesi pernikahan, di mana orang-orang Yahudi itu sangat-sangat sakral terkait dengan muhrim dan bukan istri. Lalu di depan umum, di depan orang-orang banyak, kemudian Maria menciumi kakinya Yesus, meminyaki kepalanya dan seterusnya. Sementara itu bukan istri, ini adalah pelanggaran berat.
Itu pelanggaran berat. Menurut tradisi Yahudi, itu pelanggaran berat. Orang ini harus dirajam. Mereka harus dihukum zina. Jadi ditanam setengah, baru kedua orang ini dilempari batu sampai mati. Tapi itu tidak terjadi. Padahal Yesus itu adalah orang yang taat Torah. Dia adalah orang yang hidup di dalam hukum, tunduk di bawah hukum Torah. Dia adalah praktisi Yudaism. Tidak dihukum. Berarti kenapa tidak dihukum? Karena suami istri. Itu. Tapi kalau dia bukan suami istri, berarti dia melakukan persinahan. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab teman-teman sendiri ya. Matius 5 nomor 28. Siapa yang memandang, kemudian mengingini dalam hatinya, maka orang itu sudah berzina. Itu loh yang ada di kitabnya teman-teman Kristen. Jadi kita tidak mengada-ngada. Kita menggunakan data. Baik, Oke, silakan. Tadi ada satu lagi momen-momen yang sangat krusial gitu ya. Dia bertanya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu memakai kendaraan apa? Banyuma udah menjawab. Terus ditanya balik, Yesus sendiri terangkat ke langit itu ke surga, asamain kan ke langit tuh. Pakai kendaraan apa? Jawabannya adalah terangkat sendiri. Enggak menyebut juga kendaraan apa. Silakan Banyuma. Tidak bisa terangkat sendiri, Bang. Karena di dalam cerita Lukas, ketika Yesus itu dicobai oleh iblis, diterangkan bahwa apabila kamu itu benar adalah anak Allah, maka buanglah dirimu, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa anak Allah, bahwa Bapa akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, itu tertulis di mana? Kita semua tahu. Teman-teman yang ada di Zoom ini semua tahu. Itu tertulis di Mazmur 91. Ya, 91 di nomor 12 sampai nomor 16. Artinya, Yesus itu terangkat dengan bantuan malaikat. Sama apa yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj juga dikatakan bersama dengan malaikat. Makanya dikatakan di situ sangat terang. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Coba, bersama dengan hambanya. Memperjalankan hambanya, itu sangat jelas itu. Artinya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sendiri. Dia tidak sendiri. Dia diperjalankan oleh Allah. Makanya dikatakan di sana Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan, bukan dikatakan asra abduhu, tapi abdihi. Berarti dengan hambanya. Ya. Tidak sendiri dia di sana. Berarti Rasulullah Muhammad SAW itu siapa malaikat yang sering mengiringi dia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang senantiasa mengiringi Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini adalah wahyu, ini adalah firman Allah, maka jelas keterlibatan malaikat Jibril pada saat Isra Mi'raj. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Ketika Allah mengatakan, aku angkat Isa dan aku serupakan Isa. Diangkatnya Isa, itu dilibatkannya malaikat. Nah, sekarang ketika ditanya, dia nggak bisa menjawab. Dia katakan nenek sendiri, nenekmu kiper. Bagaimana ceritanya dia nenek sendiri? Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kok. Jadi dia diselamatkan oleh malaikat. Faktanya di dalam kitab mereka juga diterangkan. Ketika Yesus sudah tidak berdaya, ada malaikat datang yang memberikan kekuatan kepada dia. Sampai ketakutannya seperti membuat peluhnya seperti titik darah. Kalau hanya untuk memberikan kekuatan saja, disporting sama didukung sama malaikat, apalagi ketika dia mau diangkat, diselamatkan, tentu pakai malaikat. Nah, dia naik kendaraan apa? Lalu kemudian dua raja-raja 2 nomor 11. Ya, di sana diceritakan bagaimana kemudian Elia naik ke surga. Itu naik kendaraan apa? Ibrani 11 nomor 5, Henok terangkat ke surga. Itu naik kendaraan apa? Kejadian 5 nomor 24, Henok hidup bergaul dengan Allah, dia terangkat ke surga. Itu naik kendaraan apa? Jadi pertanyaan dia itu nampar kitabnya sendiri. Orang ini tidak ada ilmu, semangatnya kita hargai. Semangatnya sangat luar biasa. Tetapi dia tidak punya ilmu, sangat disayangkan. Setelah dia mencaci, setelah dia menghujat, baru dia mengatakan, kita ini tidak saling menghujat. Kita ini adalah anak sebangsa dan setanah air. Nenekmu kiper. Setelah Anda puas memaki-maki saya, Anda kemudian mengatakan seperti itu. Ya,
Inilah penggambaran agamanya dia. Agama kasih. Kasih apa? Kasih Indomie. Tidak ada itu bukti. Semakin mereka memperlihatkan apa yang mereka anggap benar, semakin nampak nyata bahwa mereka kerasukan setan. Itu dari saya. Motor. Satu lagi Bang Juma, tadi ada yang krusial itu pertanyaan Bang Juma, dari awal sampai akhir nggak dijawab. Wahyu 1:8, mana firman yang diterima Yesus itu yang pertama kali. Nah ini kalau ditanyakan memang jawabannya nggak ada atau dia nggak bisa menjawab Bang Juma, silakan. Jadi sebenarnya gini, ketika dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Injil, maka nyata kemudian di dalam kitab mereka, di dalam Yohanes 14 nomor 26, bahwa ketika Roh Kudus datang, dialah yang akan mengabarkan segala yang pernah, dialah yang akan mengatakan kembali apa yang pernah aku katakan kepada kalian. Berarti indikasinya kemudian tolak ukurnya adalah ajaran Yesus, yang masih indikasinya kita terima hari ini berdasarkan hasil investigasi dalam kitab mereka. Makanya umat Islam itu tidak boleh menolak sepenuhnya dan tidak boleh juga menerima. Jabarkan aja, dengarkan aja, pahami aja bahwa begini keadaan kitabnya mereka. Tapi jangan ditolak, dalam arti kata jangan tidak dikaji. Jangan diterima, dalam arti kata jangan akui itu sebagai kalamullah. Tetapi jadikan itu sebagai pelajaran. Wajib kita pelajari. Kenapa saya katakan wajib kita pelajari? Karena Al-Quran menerangkan, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Allah adalah salah satu dari 3. Bahlullah orang yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sementara Al-Quran menerangkan, ya aku ini hamba Allah. Allah itu adalah Tuhanku. Aku ini adalah utusan Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ketika dia tidak mampu menunjukkan firman pertama yang diterima oleh Yesus, wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena Yesus itu sudah tidak lagi memiliki firman. Tidak ada lagi kitab Injilnya. Yang ada itu adalah kitab-kitab pendiri agama mereka. Laksana Rasulullah Muhammad SAW itu menerima firman dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu adalah wahyu yang pertama. Wahyu terakhir, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu wahyu terakhir. Jadi rangkaiannya jelas. Nah, dua oknum ini, Rasulullah Muhammad SAW dan juga Rasulullah Isa alaihissalam yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus, juga sama-sama di dalam kitabnya masing-masing, di dalam pengajaran yang diajarkan umatnya masing-masing, di dalam pengajaran yang diajarkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga di dalam ajarannya orang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai umatnya Yesus, itu sama-sama mengajarkan dua oknum ini menerima firman dari Allah. Yesus mengaku menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Rasulullah Muhammad SAW juga mengaku menerima firman. Itu jelas dalam Al-Quran, dalam haditsnya. Apa yang aku katakan adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Nah, artinya bahwa ketika Yesus mengaku segala firman yang kuberikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, berarti Yesus ini penerima firman. Muncul pertanyaan, mana firman pertama yang diterima oleh Yesus? Tanya Rasulullah, mana firman pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Mana wahyu yang diterima di Madinah? Mana wahyu yang diterima di Mekah? Lengkap semua penjelasannya. Sekarang, mana wahyu yang diterima Yesus ketika di tanah Yerusalem, ketika di Nazaret, ketika dia di Galilea, ketika dia di Yudea, ketika dia masuk ke sinagog, wahyu mana yang diterima? Enggak ada yang bisa menjelaskan itu. Enggak ada. Karena memang sejatinya kitab mereka ini kalau mau dipaksakan duduknya hanya sebagai hadits maudhu palsu. Hadits palsu. Hadits palsu. Saya ulang lagi. Palsu hadits. Kebalik. Hadits palsu. Iya bang. Hadits palsu. Kenapa saya katakan hadits palsu? Lukas. Pernahkah Yesus berkata kepada Lukas? Ente. Yohanes. Pernahkah Yesus berkata kepada pengarang Yohanes? Ente. Markus. Pernahkah Yesus berkata kepada Markus? Tidak. Kepada Paulus apalagi? Tidak. Berarti kedudukannya maudhu. Hadits palsu. Bukan dhaif, lemah, tapi palsu. Hadis palsu loh, kalau disetarakan dengan hadits. Kenapa? Hadits itu dari Rasulullah ke sahabat,
sahabat ke tabi'in, tabi ke tabi'in sampai kepada perawi. Itu hadis yang sahih. Hadis lemah ketika kemudian terputus di antara yang tadi. Sanadnya terputus. Hadis maudhu ketika sama sekali sang pembawa berita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukannya palsu. Nah, jadi tidak mungkin ketika ditanyai mana firman yang pertama kali diterima oleh, nggak mungkin dia menunjukkan dalam kitabnya, sedangkan kitabnya itu adalah maudhu, nggak mungkin, karena memang di dalam kitabnya tidak bisa dia tentukan ini adalah firman yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa. Demikian. Tapi tadi jawabannya Bang Juma adalah firman itu adalah Yesus itu sendiri, itu jawabannya. Gimana tanggapannya Bang Juma? Oh, salah. Tidak boleh. Yesus itu bukan firman. Mereka itu tidak ngerti firman itu apa. Firman itu kalau mau diajarkan mereka melalui pengajaran yang ada di dalam kitabnya mereka, mereka itu harusnya sadar firman itu adalah segala sesuatu yang terlontar dari mulut Allah. Ya, kita meminjam kata mulut ya, karena kita tidak tahu bahasa apa yang kita mau bahasakan terhadap kemahakuasaan Allah yang bisa berkata-kata dan berfirman. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah makhluk. Dia adalah manusia. Akal sehat tidak bisa ditipu. Yesus itu adalah manusia. Dia itu adalah ciptaan Allah yang kemudian menerima firman. Jadi dia bukan firman. Yang mengatakan Yesus itu adalah firman, himne Plato, filsafat. Yesus bukan firman. Satu. Ya, tolong dicatat. Satu. Yesus tidak pernah mengaku kalau dirinya adalah firman. Dua, Yesus mengaku sebagai penyampai firman. Di dalam 2 Samuel 7 nomor 9, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman. Yohanes 3 nomor 2, Yesus itu diutus oleh Allah, berarti Yesus adalah penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8, Yesus sebagai penyampai firman. Yohanes 12 nomor 49, Yesus sebagai penyampai firman. Berarti yang mengatakan Yesus itu adalah firman, orang kerasukan roh setan. Zakaria 7 nomor 12, itu sangat jelas Allah itu berfirman. Allah mengajar dengan cara berfirman. Yesaya 55 nomor 11, segala firman yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kukatakan itu terjadi. Makanya ketika ditanyai apakah Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau terlontar dari mulut rahim, jawabannya terlontar dari mulut rahim. Berarti Yesus bukan firman. Dia adalah makhluk berupa manusia yang kemudian ditugasi oleh Allah sebagai utusan menerima firman lalu kemudian menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran itu Allah selalu mengatakan Allah berfirman. Ya, Allah berfirman. Kitabnya Bani Israel, Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Demikianlah firman Allah dan seterusnya. Di dalam kitabnya mereka, Yohanes berkata, Yesus berkata, Yesus berkata, Markus berkata, Lukas berkata, Paulus berkata, dan seterusnya. Demikian, motor. Baik, Bang Juma. Jadi kalau Yesus itu adalah firman, berarti setuju nggak Bang Juma kalau Yesus adalah firman, artinya Bunda Maria melahirkan firman? Gimana Bang Juma? Ya, jadi gini, kita harus kembali, ya, kita harus kembali memahami apa itu firman. Firman itu adalah kalimah. Kalimah itu adalah perkataan. Jangan bergeser dari sana. Apakah yang keluar dari rahim Maria itu kalimat atau perkataan? Bukan. Bukan perkataan. Yang keluar dari rahim Maria itu adalah manusia. Siapa bilang yang keluar dari rahim Maria itu adalah suara? Bukan suara. Bukan perkataan. Tapi adalah makhluk berupa manusia. Berarti yang keluar dari rahim Maria itu adalah manusia. Dan itu juga diakui di dalam kitabnya mereka. Yohanes 1, kalau nggak salah nomor 18. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan itu telah menjadi manusia. Yes, betul. Makanya saya katakan tadi, di dalam Markus 5,
andai saja orang ini, di dalam Yohanes 5 nomor 27, insya Allah. Di situ diterangkan dengan valid. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Wow, keren. Kenapa Yesus diberi kuasa untuk menghakimi? Kenapa? Dalilnya mengatakan, karena Yesus adalah anak manusia. Hebat kan? Hebat. Kenapa Yesus itu bisa menghakimi? Ya, karena dia diberi. Siapa yang memberi kuasa untuk menghakimi? Esensi yang mengutusnya. Kenapa dia diberi? Karena dia anak manusia. Jadi sekarang atau dulu atau yang akan datang, Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Kenapa? Karena dia anak manusia. Bukan karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu diberi kuasa. Karena Tuhanlah yang maha kuasa. Yesus hanya diberi kuasa karena dia anak manusia. Yohanes 5 nomor 27. Nomor 27 dari Yohanes 5 Yohanes 27. Saya ulang. Yohanes 5 nomor 27. Nomor 27 bab 5 dari kitab Yohanes. Yesus diberi kuasa karena dia anak manusia. Kalau dia Tuhan pencipta alam semesta, tidak akan mungkin diberi kuasa. Tapi bahlulnya, bongoknya, orang yang tidak menggunakan akal, ada manusia diberi kuasa, itu yang disembah. Bahlul. Dia diberi kuasa untuk membuktikan dia utusan Allah. Dia diberi kuasa oleh yang mengutusnya untuk menghakimi karena dia anak manusia. Bukan karena dia adalah Tuhan. Karena itulah saya katakan bahwa yang terlontar dari rahimnya Maria adalah manusia yang berasal dari firman. Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 30 jelas diterangkan. Firmannya di situ. Apa firmannya di situ? Gabriel datang menyampaikan kepada Maria, wahai Maria, Allah menghendaki engkau hamil. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Aku belum bersuami. Gabriel mengatakan, Allah yang mulia menghendaki seperti itu. Roh Kudus akan bekerja di atasmu. Itulah firman Allahnya. Firman Allah ini disampaikan. Setelah disampaikan, bekerja firman itu, Maria hamil, keluarlah manusia. Jadi Yesus itu diberi kuasa karena dia nabi. Maka diterangkan. Dan dia memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Sekian. Motor. Alhamdulillah. Bang Juma, Burunda, aku mau bertanya nih. Kalau terangkat ya, diangkat, naik, perbedaannya apa? Terangkat, misalkan contoh, mohon maaf saya terangkat. Kalau itu aku yang jawab, jangan tanya Bang Juma diangkat terangkat. Iya, supaya menjelaskan ini terangkat kan dia terangkat ke surga, gitu kan ya? Yesus terangkat. Monggo Bang Juma dijelaskan terangkatnya aja. Iya. Jadi kalau dia terangkat, berarti kan sudah nyata di situ ya. Ketika dia terangkat, karena dia manusia yang tidak punya kuasa, melawan ngantuk pun dia tidak mampu. Kita lihat bagaimana Yesus ketiduran ketika dia di atas perahu. Ya toh? Iya kan? Rasa lapar dia nggak bisa lawan. Ya toh? Iya kan? Betul. Artinya, bagaimana mungkin dia mengangkat dirinya sendiri ke langit? Gak mungkin. Berarti dia terangkat. Kenapa dia terangkat? Karena ada yang ngangkat. Ada yang ngangkat. Apalagi kalau sudah dikatakan diangkat lebih parah lagi. Jadi terangkat itu artinya sebagai manusia dia terangkat, artinya dia diangkat oleh esensi yang lain. Itulah yang diceritakan di dalam Mazmur 91 atau dalam surah An-Nisa ayat 171 172. Saya kira begitu, Bang. Oke, Bang Juma, terima kasih. Berarti seperti halnya seng-seng yang di rumah penduduk itu terangkat berarti. Iya dong. Angin. Sama dengan Henok, sama dengan Elia terangkat. Supaya menjelaskan pada tadi Timothy yang cerdas dan ada agak sedikit klarifikasi biar kita nggak dipelintir nih ya. Ini Timothy tadi kabur lah ya. Ini Timothy kabur saat Bang Zuma terakhir mengambil sebuah kesimpulan di waktu terakhir. Saat Timothy memberikan kesimpulan, Bang Zuma masih ada. Saat Bang Zuma mulai berbicara, Timothy pergi, berarti kabur lain ya. Jangan sampai
kita dianggap mereka mengakik si Timothy. Faktanya Timothy kabur sebelum diskusi selesai. Itu Bang Jan. Iya, jadi dia memang pasti nggak sanggup mendengarkan kita. Itu pasti itu. Jadi kita kan nggak mau juga dipelintir Bang Zuma terkapar oleh mereka, padahal mereka yang kabur, gitu kan? Iya. Jadi gini, kabur itu nyata. Ini untuk Iwan Sulah yang dirahmati Allah yang ada di Zulfikar Official, Zulkifli M. Abbas, yang di Menara Share yang afiliasi dengan JCC dan yang JCC sendiri. Pertanyaan pertama, dia congkak gitu, sombong, congkang ya. Nantang itu moncong ya, nantang Bang Juma bla 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 bla. Suruh ngebuktiin satu pertanyaan Bang Juma, tidak satu pun yang terjawab. Ini yang disebut pintar. Mohon maaf ya, kami tidak menafsirkan. Dari tadi dibacakan, barusan saya ngomong terangkat. Satu. Yang kedua, saksi. Siapa saksi? Mereka. Bang Juma sudah jawab. Siapa mereka itu? Tidak ada satupun, 2 aja saksi. Cukup sebenarnya. Misalkan itu Paulus, misalkan Yohanes yang melihat. Ada nggak di dalam kitabnya? Tidak ada. Itu aja ya adalah apa yang tadi si Timothy lontarkan tadi dari kemarin lah. Tentang Bang Juma begini-begini. Nggak ada apa-apanya. Saya yang ngomong. Terima kasih. Jadi jangan salahkan kami kalau memberi judul YouTube kalau endingnya kabur. Jangan salahkan kami karena waktu belum habis sudah kabur. Ini klarifikasi biar mereka itu juga tahu. Kalau di thumbnail saya gambar motor hilang. Ya udah, kalau begitu ada satu ayat yang kita tutup di Kisah Para Rasul 2:36. Ini sangat-sangat menyentuh hati mereka deh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ada Tuhan yang dibuat oleh Allah. Gimana Bang Juma menanggapi ayat ini? Ya. Di ayat berapa tadi Bang? Sorry saya lagi ngetik tadi sama. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oh ya, itulah dia. Ya, jadi saya katakan bahwa kenapa teman-teman Kristen ini selalu membantah kalau Yesus itu bukan Tuhan. Padahal data di dalam Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Faktanya, Yesus adalah manusia, sebagaimana yang saya jelaskan. Dibentuk kemudian menjadi Tuhan dengan apa yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu sangat nyata tuh. Nah, lalu kemudian ada yang menarik sahabat-sahabat sekalian di dalam kitabnya teman Kristen, ya, di dalam kitabnya teman Kristen. Di situ menariknya karena kenapa? Karena Paulus itu justru menyindir kelak orang-orang yang disebut Kristen. Di dalam Roma 1 nomor 25 ya. Di situ diterangkan bahwa Allah yang besar mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Oke? Allah yang maha besar, jadi Allahu Akbar, mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Bukan pencipta, melainkan yang diciptakan itulah yang justru disembah dan dilayani oleh mereka. Padahal yang menciptakan itulah yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya ulang. Roma 1 nomor 25. Ya, di dalam terjemahan BIS. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Ayo semua takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Jadi Allah yang diajarkan oleh Musa, oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yesus diganti dengan sembahan palsu. Bukan pencipta. Yesus bukan pencipta, melainkan yang diciptakan itulah yang justru yang mereka sembah. Siapa mereka? Siapa mereka? Timothy in the gang. Dan mereka layani. Padahal yang menciptakan itulah
yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Subhanallah, Islam benar-benar berada di dalam koridor yang benar. Allah Maha Besar, subhanallah, Allah Maha Suci, dialah yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, tolong dicatat. Jadi yang Anda tanyakan tadi, sahabat saya, Bang Handi, kaitannya dengan Tuhan yang dibentuk, itulah. Padahal dalam Yesaya 44 nomor 10, ya, Yesaya 44 nomor 10, nomor 11, apa yang diterangkan di sana? Orang-orang yang membentuk Allah, yang menuangkan Allah, yang mengatakan Allah itu bisa berbentuk, lalu kemudian dituangkan ke dalam patung. Mereka semua, pembuat patungnya, pengukirnya, yang mengambil kayunya di hutan, semua kata Allah, aku akan permalukan. Alhamdulillah, hari ini, malam ini tergenapi seorang Timothy yang mulutnya seluas bandara Sultan Hasanuddin, malu karena Allah, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Dia menantang dengan begitu pongahnya, menantang dengan sombongnya, mengaku anak-anak Allah, tapi faktanya dia tidak bisa memberikan sedikit pun kebenaran. Allah, dialah yang punya kebenaran itu, dia hanya mampu tertawa. Subhanallah, Allahu Akbar. Islam itu hanya ada pada sisi kebenaran. Motor hanya ada di dalam ilusi janji-janji palsu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Saya minta semua yang ada di live chat seluruh menara siar untuk takbir. Allahu Akbar. Allah semua menara siar saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Takbir. Assalamualaikum. Saya minta semua teman-teman yang ada di live chat seluruh menara siar, baik Julfikar Official, Julkifli M. Abbas dan semuanya, takbir, ketik takbir di sana. Allahu Akbar.